Arsip Jogja terletak di lantai 1 Gedung Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY di belakang Gedung Gratama Pustaka, tepatnya di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul. Ada waktu-waktu tertentu loh untuk melihat langsung koleksi diorama. Sebelum datang, para pengunjung harus melakukan reservasi dahulu di laman web arsipjogja.id. Dalam sehari, terdapat 10 sesi yang masing-masing sesi terbatas untuk 20 orang. Harga tiketnya cukup terjangkau, yaitu Rp30.000 untuk umum, Rp20.000 untuk pelajar atau mahasiswa, dan untuk wisatawan asing sebesar Rp100.000. Di tempat ini, ada 18 ruang diorama dengan kisah sejarah yang berbeda dari masing-masing ruang. Meski kisahnya berbeda, tapi semuanya berkesinambungan. Dalam diorama ini, para pengunjung disuguhkan sejarah tentang Yogyakarta dari masa Panembahan Senopati sampai dengan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saat memasuki ruang diorama pertama, disuguhkan film tentang berdirinya hingga masa kejayaan Kerajaan Mataram yang dimulai sekitar 500 tahun yang lalu. Menjelang akhir film animasi tersebut, kita akan melihat hologram perempuan cantik yang sedang menari dengan iringan gending-gending khas Jawa. Setelah selesai di ruang diorama pertama, pemandu bakal mengajak kita berjalan ke sisi kiri menuju ruang diorama selanjutnya yang berisi replika naskah-naskah kuno dari Serat dan Babat. Di dalam ruangan ini, dijelaskan kisah tentang intervensi VOC dan intrik politik kolonial di dalam keraton. Di ruangan diorama keempat, sejumlah replika dokumen kuno kembali tersaji, lengkap dengan animasi foto para Sultan Keraton Yogyakarta yang muncul silih berganti. Terdapat juga replika wilayah Keraton Yogyakarta. Disajikan video tari klasik Putra Gaya Yogyakarta bernama Beksan Lawung Ageng yang merupakan tarian pusaka milik keraton. Kemudian, ketika memasuki ruang diorama kelima, tersaji adegan film animasi dengan layar dinding ruangan yang berbentuk pojok beteng Jogja. Animasi tersebut adalah cerita tentang peristiwa Geger Sepei, yaitu peristiwa penjarahan besar-besaran Keraton Yogyakarta oleh Inggris pada tahun 1812. Memasuki ruang diorama ke-6, hadir sejarah tentang Pura Pakualaman Yogyakarta. Disajikan video tari Serimpi Nadat Putri, karya Pakualam ke-6. Tarian ini menunjukkan manusia yang mampu hidup selaras dengan alam semesta. Selanjutnya, pada ruang diorama ke-7, menceritakan tentang sejarah perjuangan Yogyakarta, termasuk robohnya Tugu Golong Kilik akibat gempa bumi pada tahun 1867. Ada hal yang cukup menarik di ruang diorama ke-8, yakni lantai kaca dengan rel kereta api di bawahnya. Sementara itu, di dindingnya terputar film hitam putih tentang beragam perubahan di Jogja. Di ruang 9, menceritakan tentang era pergerakan organisasi modern seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah. Di ruang diorama 10, memunculkan cerita tentang kerja paksa dan pembangunan selokan Mataram untuk pencegahannya. Disajikan juga video para saksi sejarah yang mengalami kejadian kerja paksa oleh Jepang di Yogyakarta. Memasuki ruang diorama ke-11, kisah tentang perjuangan zaman kemerdekaan dapat dinikmati para pengunjung, lengkap dengan replika karung pasir beserta kawat berduri. Ruang diorama 12 menjelaskan tentang penataan wilayah oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, contohnya seperti proses pembangunan selokan Mataram yang melibatkan dua pihak, yakni pemerintah militer Jepang dan pemerintah Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, ada juga kunjungan Menteri Perindustrian Kuba di pabrik gula Madukismo dan pabrik cerutu di Tarumartani. Di ruangan ke-13, dijelaskan mengenai Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Ditinjau dari segi kewilayahan, kota Yogyakarta mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, termasuk mendapat julukan sebagai kota pelajar.
Peran Ki Hajar Dewantoro yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional sekaligus pendiri sekolah rakyat pertama di Indonesia, yaitu Taman Siswa ini, menjadi simbol tersendiri diakuinya Jogja sebagai kota pelajar. Di ruang diorama ke-14, ditampilkan banyak potret para seniman serta karya seni yang dipajang di ruang diorama ini. Yogyakarta merupakan kota yang nyaman bagi para seniman. Para seniman menjalankan banyak program sosial di masyarakat Yogyakarta yang dikemas dalam praktik artistik untuk menyampaikan pesan dan perannya pada masyarakat. Di ruangan selanjutnya, muncul kisah-kisah menarik termasuk tentang aksi mahasiswa tahun 1998 hingga gempa bumi dahsyat yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2006, pukul 5:54 waktu Indonesia bagian Barat, gempa bumi dengan kekuatan 5,9 skala Richter terjadi di Yogyakarta. Gempa tektonik yang bersumber di sesar opak ini tiba-tiba terjadi dan menyebabkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang sangat besar. Di tengah kewaspadaan akan ancaman bencana erupsi Gunung Merapi di sisi utara kota Jogja, ternyata sesar Sungai Opak di sisi selatan bergeser. Dampak kerusakan bangunan menjadi parah karena kebanyakan rumah, khususnya di pelosok pedesaan, masih ditopang batu-batu berperakat tanah liat atau kapur tanpa semen penguat. Letusan demi letusan Gunung Merapi dimulai dari tanggal 26 Oktober 2010 dan puncaknya pada tanggal 4 sampai dengan 5 November 2010. Peristiwa ini menyebabkan 386 orang meninggal dunia, termasuk di dalamnya juru kunci Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan. Di akhir perjalanan, kita akan melihat rekaman video dari sejumlah orang tentang Jogja. Sekian cerita keseruanku saat mengunjungi diorama arsip. Penuh wawasan dan ilmu kan? Semoga kalian tertarik juga untuk berkunjung ya. Dadah!